apa? Kalau feelingnya kan pertanyaan itu apa, bagaimana, dan mengapa, ya. Bagaimana? Kalau apa itu terkait dengan what itu ya, pertanyaan what atau apa itu terkait nantinya jawabannya itu harus sesuatu, things gitu, sesuatu benda ya, apa sih namanya ismnya, isem gitu ya. Pas sesuatu benda gitu, sesuatu benda. Nah, pengertian ini benda gitu. Benda ya, what itu apa? Benda. Masadir al-ahkam. Nah, ini saya nggak tahu ini terkait benda atau apa, tapi untuk awal karena saya newbie ya, newbie maka kita taruh apa dulu pengertiannya. Nah, tujuannya kenapa sih naruh apa? Biar para pembaca dan saya juga ya sebagai studentnya, sebagai mahasiswanya juga belajar dari basic definisi kayak gitu. Gitu ya. Nah, kalau proses itu kan terkait bagaimana, bagaimana. Jadi ya kita taruh bagaimana proses masalah al itu untuk rumusan masalah. Selanjutnya setelah ini kita ngapain? Kalau kita lihat eh, di ini sudah sesuai ya. Kalau kita lihat di sini ada banyak nih. Ini nanti ini mah tentu abstrak nanti ya. Abstrak itu awal tapi report terakhir. Ada pendahuluan, di dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Apakah kita bikin latar belakang dulu? Boleh, kalau mau. Tapi tipsnya, setelah kita apa, memasukkan tujuan, kemudian memasukkan rumusan, yang kita lakukan adalah eh, selanjutnya adalah kalau saya biasanya langsung ke penjelasannya, ke pembahasannya. Mana pembahasannya di sini? Pembahasan di sini kan ada arahan ya. Inti analisis sesuai judul, historis, metodologis, epistemologis atau respon kontemporer. Nah, ini boleh kalau isinya kayak gitu. Ini tuh lebih terkait ke arah artikel ya, artikel. Apalagi di sini historis, latar belakang, metodologis, metode epistemologis kayak ini kan eh, inilah ya guidance itu. Tapi intinya pembahasan itu apa sih? Ngejawab Pembahasan itu adalah ngejawab tujuan tadi, ngejawab rumusan, ya, ngerumusan masalah dan tujuan. Itu pembahasan itu. Karena kan kita mau ngerjain ini, ya. Makanya pembahasannya ngejawab rumusan dan tujuan. Oleh karena itu, eh, kita bikin dulu sub-subnya gitu, outline-nya. Apa outline-nya? Ya, langsung aja ini gitu. Karena tujuannya tadi kayak gini, tujuannya ini kan, pengertian tiga ini, maka di pembahasan pun jangan lompat-lompat kemana-mana, tetap aja ini pembahasannya ya. Pengertian dan penjelasan istinbat al-ahkam, masadir al-ahkam, proses masadir al-ahkam. Gitu. Nah, ini adalah poin-poin dalam tujuan. Saya sudah memformatkannya ke dalam ini ya. Maksudnya nih, kalau tugas ini biar gampang pakai navigationnya ya. Heading, judul, navigation tuh ini. Nah, kolom kolom navigation tuh di sini. Untuk apa kolom navigation? Biar kita bisa mengelola, iya mengontrol gitu ya. Kita tuh nulis apa gitu. Kita nulis apa kalau ada perbaikan-perbaikan gampang di sini gitu. Jadi eh, pembabagannya, sistematika penulisan. Kita pakainya, eh, kita harus mengulas ini ya, punya eh, tombol navigationnya dinyalain gitu ya, tombol navigationnya, biar kita eh, bisa lah mengontrol seluruh naskah kita. Ini, oke, tombol navigation teh nyalanya dari mana? Nah, di sini ya, dari heading-heading ini. Nah, normal. Nah, ada title satu. Nah, title satu teh, yang ini title satu, title 2. Pijit. Jadi ini babnya, eh, ya bab satu misalnya tentang babnya heading satu gitu, bukan bab ya, sorry. Heading satu misalnya abstrak, pendahuluan kayak gini ya. Heading duanya latar belakang, rumusan, klik yang ini. Jadi nanti mudah gitu. Nah, kayak gini kan, tuh mudah kita mengontrol.
Ya, oh pembahasannya belum masuk nih. Oh, pembahasannya belum masuk kemana pembahasan? Oh, ke heading 2. Harusnya ini heading 1 ya. Saya perbaiki dulu biar kelihatan. Eh, heading mungkin. Kenapa dia tidak mau? Hmm, harusnya ini. Sorry. Kenapa dia tidak mau ya? Pada tinjauan pustaka, heading 2. Sebentar. Harusnya metode juga ya. Metode dan pembahasan ini harusnya heading 1. Harus. Nah, sudah pindah ya. Sudah pindah ke perkecil lah di sini. 12. Nah, sudah pindah kan? Sejajar dengan tinjauan pustaka. Oke, ini heading lain. Tuh, pembahasan metode ini sudah ya. Ya. Jadi ini sesuai tuh. Nanti metode penelitian juga kan banyak ya. Nah, metode penelitian tadi tuh apa ya? Nah, nantilah ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Ada 3 item yang akan kita bahas dalam eh, makalah ini. Yang pertama pengertian, penjelasan ispat, dan ahkam. Nah, tentu di sini kita mulai mencari eh, teori alat-alat ya, alat-alat. Bahan-bahan, sorry, bahan-bahan. Nah, bahan-bahannya apa? Yang pertama, eh, yang pertama paling mudah untuk mencari bahan-bahan itu hmm, gimana sih cari bahan-bahan itu ya? Kita tentunya harus tahu kata kuncinya. Gampangnya apa sih istinbat al-ahkam? Oh, atau kalau mau lebih luas lagi, sempit lagi, luas gitu, istinbat. All about istinbat. Nah, kita bisa nyari di Google Scholar. Langsung di sini ya, istinbat PDF. Gitu. Nah, kasih PDF. Kata PDF kenapa? Karena biar yang keluarnya hanya PDF. Atau kalau mau yang lebih bersih lagi, semantik scholar. Scholar. Nah, semantik scholar ini nggak di Google Scholar banget gitu ya. Di sini keluar nanti ya. Nah, di sini semantik scholar. Apa sih semantik scholar ya? AI ya, semantik scholar. AI powered research tool. Jadi ya alat penelitian bahasa AI lah ya. Semantik. Nah, di sini kan tadi yang di Google Scholar ketika kita menuliskan istinbat ada keluar banyak istinbat. Ada banyak. Apakah kita eh, mau memasukkan semua? Boleh ya, boleh tidak ya. Mangga aja dipilih-pilih, klik kanan. Misalnya yang ini, metode istinbat hukum Said Muhammad. Tapi ini skripsi ya. Alawi, Alawi Al-Maliki dan Syekh Nasiruddin Al-Albani tentang hukum tawassul. Nah, ini cek dulu sebelum mau disimpan, cek dulu eh, apakah relate. Biasanya kita lihat di daftar isi. Nah, di sini ya. Hukum tawasul. Tapi hukum tawasul, sumber dari dan hukum Islam istinbat. Nah, butuh nggak sih kata cek lagi gitu ya. Kita butuhnya tentang istinbat aja kan. Istinbat itu apa? Tapi di sini sedikit. Kata Islam nanti kalau ini semua. Nah, ini kurang kurang butuh gitu ya. Kurang butuh. Jadi kalau mau cari itu ya kenapa kita
carinya yang ini ya misalnya publikasi, kalau skripsi ya kayak gini gitu. Kalau skripsi sedikit gitu ya, sedikit. Tapi kalau misalnya ada yang lebih mendalam, kita cek buku gitu, buku atau ini publikasi, publikasi. Oh ini nggak ada lagi. Tapi ini lebih lengkap tuh tentang istinbat, pengertian istinbat, eh, metode istinbat. Beda kan ya dengan yang pendekatan istinbat dari sisi kebahasaan. Tuh, ini jauh lebih eh, lengkap. Nah, ini kalau saya sih chef, di save ya, ini save, gitu. Save, simpan di dalam folder tersendiri. Simpannya biar apa? Biar nggak berantakan. Nih saya ya. Misalnya saya semester 1 ini obat UIN ya, UIN semester 1 mata kuliah usul fikih. Ah, ini bahan-bahan tugas istinbat. Nah, save di sini gitu. Oke. Ini penting nih, banyak kan? Penting tuh, lengkap nih. Lumayan. Lumayan buat bacaan ya. Nah, nanti dan di sini banyak. Apa? Silakan di Google juga banyak. Gitu. Di semantik sekolah misalnya istinbat kita search kalau kita mau mencari apa semantik sekolah. Ini udah masuk AI ya. Sebenarnya sih semua kita nggak bisa kalau sekarang sih nggak bisa eh, milih-milih ya. Eh, Google juga kan udah di include-in AI ya sebenarnya ya. Nah, di sini ada comparative analysis of the Istinbat method. Nah, ini bagus nih. Of the Shafi'i and Hanafi schools. Pemikirannya mazhab. School itu mazhab. Regarding the role of the wali mujmir in marriage law. Ini fokusnya tentang hukum pernikahan. Telah metodologi istinbat dan corak hukum Islam. Lembaga-lembaga fatwa di Indonesia. Ini silakan. Kalau mau ya. Di sini. Misalnya istinbat hukum Islam. Nah, ini ya, Rashid Rizani. Ini misalnya, ini karena eh, kita mau basicnya dulu gitu ya. Apa sih istinbat? Kalau ini sudah termasuk analisis. Ini juga udah analisis. Kita mah pengen basicnya. Nah, ini kita cari yang judul-judul basic. Kita search ya. Kita search sambil menunggu. Saya buka lagi. Kita juga kalau mau misalkan mengembangkan lebih lanjut ke dalam artikel, maka kita harus mencari sumber-sumber yang memang oke juga. Misalnya salah satunya adalah dari Scopus. Nah, kita search aja di sini istinba. Nah, apakah betul istinbat metode istinbat itu uh, Google Scopus sudah punya AI ya, AI mendetek. Ini loh ininya apa kalau terkait istinbat tuh ada kayak gini. Dia udah memberikan suggestion saran-saran. Nah, kalau di Scopus kita harus pakai titik 2 agar yang dituju eh, sama gitu ya. Nah, ada istinbat al-akam, istinbat metode. Nah, ini istin istinbat al-ahkam sama istinbat metode. Oke, kita search. Ini ada nggak sih? Kok terus begini dia? Nggak ada ya mungkin ya. Padahal ini bagus ya. Kapan ini? 2024. Oh, nggak ada nih. Nggak ada. Oh, terlalu banyak. Or. Or. Kasih tanda or. Oh, nggak ada. Nah, ada 30. Ada 30 dokumen.
artikel yang sudah dipublikasikan yang terkait dengan istinbat dan dipublikasikan oleh Scopus. Karena kita ini dulu ya, namanya teh di skrip, di seleksi gitu. Seleksi pertama kita hanya akan melihat artikel doang. Yang kedua, di kata kunci kita pengen terlihat ada istinbat gitu, atau istinbat al-ahkam atau istinbat metode. eh, Hanya itu katanya, hanya itu yang kita mau gitu. Yang lainnya enggak ya, yang lainnya di neglect, di limit tuh gitu, klik limit tuh. Oke, dari tadi 30 tersisalah 8. Kenapa? Kenapa dari 30 tersisa 8? Bisa jadi dari artikel-artikel yang tadi itu di kata kuncinya tidak muncul kata istinbat. Nah, saya pengennya kata itu muncul gitu di dalam di dalam kata kuncinya istinbat. Nah, dari sini silakan karena ini open access ya, bisa klik kanan ya, klik kanan. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini di channel. Tapi judulnya nggak ada istinbatnya. Kita search dulu. Kalau misalkan ragu ini bener nggak ya, kita search dulu istinbat. Istinbat nih, ada nggak ya? Kita cek ya. Di mana ini? Saya taruh. Oke. Oh, pertama artikel yang ini nih. Comparative Analysis of Istinbat. Yang tadi ya, in the marriage law. Sama yang kayak di tadi itu apa ya? Comparative Analysis nih. The Marriage Law. Tapi tadi ya nggak mau keluar nih. Kenapa ya? Nah, ini sama yang di Semantic Scholar. Bukan. Mana sih tadi In the Marriage Law? Di mana ya? Ah, sekarang nggak. Comparative Analysis in the Marriage Law. Nah, ini nggak ada. Kita neglect aja. Nah, the Istinbat Method ya. Nah, kita view PDF-nya. Kita ambil. Ya, ambil. Nah, ambil. Tinggal download. Download. Downloadnya di mana? Di sini, PDF. Simpan. Simpan ya. Nanti simpannya di mana? Di sini. Download. Nah, kalau ini sudah cek user HP download, berarti udah ada di eh, ini kita. Ya, hmm, di hasil downloadan kita. Nah, ini. Nah, di sini kan sama nih. Kita buka kalau penasaran. Tuh, sama ya. Jadi ini cara mencari bahan-bahannya. Oke. Nah, sekarang bahan-bahan itu sudah dikumpulkan, sudah sudah kita kumpulin di dalam satu folder kayak gini. Nah, bahan-bahan tugas istinbat ya, ya kumpulin sebanyak-banyaknya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini eh, tips aja, tips aja. Ya, saya memakai beberapa AI di sini ya. Apa yang kita lakukan AI itu eh, jelas kita juga paham AI itu karakternya seperti apa. Makanya kita membat tentu harus melatih AI-nya dulu. Kemudian kita harus eh, memasukkan, ini saya udah bikin judulnya tugasnya. Eh, tugasnya nih kemarin. Nah, ini saya bikin. Apa yang harus kita lakukan dengan AI ini ya? Ini AI generik, generik ya. Jadi kita bisa nanya apapun. Nah, karena nanya apapun, maka jawabannya bisa apapun. Tapi kita harus batasi.
Gimana cara membatasinya? Saya kan nggak taunya istighfar Allah kabar Imam Mazhab. Nah, kayak gini awal-awalnya. Ah, kayaknya bukan gini deh. Ini untuk mengetahui dulu gitu. Istighfar Allah kepada Imam Mazhab teh kira-kira tentang apa? Nah, oh ternyata tentang oh, ini metodologi khusus kayak gini nih istimewa teh gitu penentuan hukum. Nah, mau nggak kayak mau nggak dibikinin outline-nya gitu. Mau dong, tapi saya kan nggak ngerti ya istimewa al-Parmesan itu dalam bahasa Indonesia itu maksudnya apa. Oh ya saya tanyain dulu. Secara bahasa istinbat adalah mengeluarkan, contohnya adalah menggaris kayak gitu hukum syariat. Jadi istimewanya itu adalah metode para imam mazhab menggali dan menetapkan hukum-hukum syariah. Jadi dari para imam mazhab. Oh, kalau gitu eh, kita mulai ke sini saya nih. Nanya-nanya dulu ya, brief gitu. Nanya-nanya dulu maksudnya apa. Setelah agak-agak kebayang, lalu saya masukin artikel-artikel yang tadi, bahan-bahan yang tadi yang ada di eh, folder ini, kemudian saya masukkan. Nah, di sini ya caranya. Klik tambah ini, add, tambahin foto atau files. Nanti masukin. Nah, tadi ya, studi usul fikih, ini udah nih. Tapi ini maksimal hanya seberapa? 10. Jadi dipilih aja 10 gitu. Misalnya yang di sini ya. Nah, saya sih, nah kayak gini. Sebutlah 10 ya, habis 10 open, klik open, lalu masuklah ke sini. Nah, terus saya tanyakan, dari naskah-naskah yang saya insert, tolong buatkan definisi. Nah, meskipun kita memakai AI ya, tapi kita harus ngerti apa yang kita mau. Di sini ada dua. Yang pertama pengertian. Oke. Jadi kita nanyain dulu, apa sih definisinya? Definisi dari istinbat ini. Dari definisi dari istinbat. Saya mulai dari definisi karena itu dari naskah-naskah yang saya tolong buatkan definisi tentang istinbat disertai referensi APA style. RPA itu APA itu referensi itu adalah rujukan, tata cara perujukan sumber. Misalnya ini APA style itu kayak gini. Nah, yang ini sumber-sumber. Jadi kita mulai eh, mulai serapi mungkin dari awal kita nulisnya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, kalau kita memasukkan artikel-artikel di sini, kemungkinan jawaban dari AI ini, ChatGPT ini dia akan sesuai dengan dia hanya mengambil dari bahan-bahan yang kita eh, insert, tidak dari yang lain. Karena itu, tapi kita juga harus bilang ya, dari naskah-naskah yang saya insert, tolong buatkan definisi tentang istinbat gitu. Mhm. Nah, lanjut ke sini.
Udah kan ya? Ini saya baru bikin definisinya aja. Setelah definisi, eh, yang perlu biasanya kalau saya setelah definisi itu mengapa eh, eh, langsung aja tolong eh, tolong buatkan penjelasan tentang istinbat al-ahkam berdasarkan dari naskah-naskah yang saya insert. Lengkapi dengan referensi APA style. Tuh, nanti ya. Biasanya kalau kita lihat itu AI itu dia diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan. Biasanya. Memang menulis itu harus begitu. Memang seperti itu menulis. Iya, eh, karena terlalu sempurna mungkin itu teh AI kelihatan banget gitu ya. Nah, apakah kita perlu mau eh, masukin kayak gini? Itu mah keputusan kita. Ini saya biasanya saya baca lagi, tapi untuk contoh mah saya copy dulu ya. Nah, di sini saya, tapi benar-benar harus dibaca lagi ya, bukan hanya sekedar mengcopy mengcopy paste. Nah, eh, naskah dari AI itu pindahkan dulu ke Notepad. Jadi jangan langsung di copy paste ke naskah. Kenapa? Kalau di copy paste ke naskah itu jadi si tulisan yang ada di dalam AI itu suka ada pembawaan gitu, bawa-bawa bahasa program. Ada bawa-bawa bahasa program. Nah, itu dia netralkan di Notepad namanya, di Notepad. Ya, jadi kalau mau ngedit-ngedit di Notepad dulu, edit lah. Misalnya, apakah kita butuh kalimat ini? Istinbat al-ahkam merupakan istilah kunci dalam disiplin usul fikih yang merupakan proses penggalian. Apakah kita perlu kalimat ini? Rasa-rasanya tidak. Kenapa? Karena ini adalah penjelasan. Loh, kenapa? Penjelasan nggak boleh sebagai pendahuluan. Nah, kita kan sudah membuat ini pengertian gitu ya, pengertian Istinbat. Ini tuh semua pengertian. Kalau kita sudah ditutup di sini ya dengan demikian. Kalau kita setelah ada penutup ini balik lagi ke pengertian, kayaknya enggak deh. Kayaknya bukan gitu. Ya, gitu. Ini definisi-definisi semua ya. Pahami sebagai aktivitas bahwa gitu. Nah, ini baca lagi. Jangan-jangan redundant atau berulang dari kalimat sebelum. Oke. Nah, setelah itu selesai, lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Masodir al-ahkam. Apa itu? Buat mulai dari definisi ya. Eh, tolong buatkan di tolong carikan definisi tentang eh sorry tentang tadi apa? Masodir al-ahkam berdasarkan naskah-naskah yang saya insert. Tuh, tuh nanti ya. Dan seterusnya, proses masodir itu
lanjutkan gitu ya. Lanjutkan. Nah, setelah eh, bagian kesimpul setelah bagian pembahasan ini selesai, terus apa yang kita lakukan? Nah, setelah setelah pembahasan selesai, apa yang harus kita lakukan? Kita lanjut ke bagian ini. Karena ini mah belum udah selesai tugasnya ya. Saya buka tugas yang kemarin, ya metodologi studi hadis. Itu saya juga saya sama. Jadi kerjain dulu bagian pembahasannya, ya bagian pembahasan. Bentar. Kerjain bagian pembahasan. Kita buka navigationnya, semuanya ada ya. Jadi kita ngerjain hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Oke? Hasil dan pembahasan. Nah, setelah hasil dan pembahasan, kita ngerjain apa? Kita ngerjain ke tinjauan pendahuluan. Ke pendahuluan, sorry. Kita kerjain pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode. Itu. Kita kerjain ini. Caranya gimana? Nah, tadi setelah eh, apa dibuatnya selesai, kita bisa nanya, tolong buatkan poin-poin ini ya, poin-poin pendahuluan. Eh, ya, tolong buatkan poin. Jadi sebelumnya insertkan dulu. Kan tadi pembahasannya sudah selesai ya. Pembahasan sudah selesai. Save, kemudian masukkan ke chat GPT. Nah, poin-poinnya kayak gini. Nih. Hmm, apakah ini sesuai dengan yang kita maui? Cek dulu. Di pendahuluan itu harus ada apa? Di pendahuluan itu harus ada apa aja nih? Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan signifikansi kajian. Ya, harus ada ini. Rumusan dan tujuan kan udah ya. Sekarang latar belakangnya. Latar belakang. Apa latar belakangnya? Oh, ini. Rumusan berarti kan udah nggak usah ya. Udah nggak usah. Paling di sini. Konteks umum, hukum Islam sebagai pedoman hidup, perubahan zaman dan ah, kita bisa di ChatGPT ini kita bisa bikinkan lanjut gitu ya, lanjut. Tolong buatkan 2-3 paragraf. Di sini. Misalnya kita ngerjain konteks umum dulu. Nah, gitu ya. Tolong ya anggap poin-poin ini. Kenapa saya nanya, buat apa sih menanyakan poin-poin pendahuluan gitu ya? Tolong buatkan poin-poin pendahuluan. Poin-poin ini akan menjadi pokok pikiran utama dari paragraf kita. Tuh. Jadi bisa misalnya nanti kita tanyakan, tolong buatkan 1 paragraf terkait tema ini. Titik. Kemudian jangan di enter ya, shift enter, klik bikin step enter. Penulisan dari paragraf eh, isinya harus bersumber pada naskah yang saya insert atau kamu boleh mencari sumber lain yang PDF-nya ready, tersedia maksudnya ya, tersedia di internet. Di internet itu. Sertakan, jangan lupa ini, sertakan referensi eh, dengan APA style, gaya APA, gaya penulisan APA. Nah, klik.
Sembari menunggu, tapi, tapi ya kita jangan percaya pada satu satu fokus. Jangan percaya pada satu fokus. Kenapa? Kalau percaya pada satu fokus, bisa musyrik ya. Segala-gala, segala-gala ChatGPT misalnya gitu. Jadi nggak bagus lah musyrik akademik. Kita bandingkan juga dengan AI yang lain, LDC.com misalnya. Nah, di sini coba lihat ya. Hukum Islam bagi umat Islam ini satu paragraf kayak gini. Nah, karena saya minta sumber ada di sini, sumber Nurjayanti Asudais. Tapi cek benar nggak sih? Nah, Nurjayanti ini ada, oh ada, cek dulu ya, cek dulu. Gitu. Nah, di sini. Oh, puas nggak? Saya nggak, ya. Saya nggak puas. Revisi lagi. Tolong revisi paragrafnya. Titik. Apa yang harus direvisi? Pertama, setiap kalimat harus memiliki referensi. Memiliki referensi ya. Penulisannya sitasi. Nah, sitasi. Penulisannya, penulisan sitasinya IPS style. Tuh. Kemudian, saya nggak suka menulis ada strip-strip kayak gini, saya nggak suka. Hilangkan kata hilangkan tanda strip. Hal-hal yang berada dalam tanda strip boleh dikembangkan dalam kalimat baru atau dihilangkan. Nah, jika dalam naskah, jika naskah-naskah yang saya insert sudah membahas hal ini, eh, utamakan, sertakan dalam paragraf. Kalau tidak ada, eh, tidak boleh, tidak usah memaksakan. Kenapa? Karena GPT ini suka memaksakan. Nah, itu ya. Kita tunggu. Nah, kita sebagai pembanding, hmm, tadi mana? Ini ya. Nah, ini ya. Hukum Islam sebagai pedoman hidup. Sebagai pembanding kita dielisir. Nah, di sini tulis. Tetap hukum Islam sebagai peneguhan hidup manusia muslim bersumber dari wahyu Allah. Nah, atau jika, nah ini sudah dia sedang mencarikan atau, nah di sini ada ya, ada nanti belum ya. Nah, atau kalau misalkan ingin lebih ya, saya buta bahasa Arab nih, buta bahasa Arab. Kalau mau teks Arab, cek alih bahasa bahasa Arab, Inna al syariat al Islami. Nah, copy, kita bandingkan dari situs.com yang lain dan kita insert di sini. Syariah. Oh, tapi sumbernya tetap ya bahasa Indonesia. Oh, ada di sumber yang lain. Tuh. This paper discuss the consumer justice and production. Nah, ini saya nggak bisa baca. Nah, ini hasilnya. Syah Al-Sindi. Ini ya. Ini sumber-sumbernya. Kalau misalkan mau, silahkan load more misalnya. Oke, nah di sini kita lihat. Nah, ini sudah diperbaiki kan?
Hukum Islam merupakan, ini boleh didelete, Wismanto, karena kita eh, ini adalah kalimat utama kita dari kita. Ini boleh didelete. Wahyu memuat apa? Karena itu hukum Islam dipahami kayak gini. Ada Nurjanti, Al-Quran, Wismanto Bestari. Referensinya Wismanto Berjati Bestari. Ada. Nah, kita bandingkan dengan dari Alisit. Hukum Islam ini ya, di sini dia sudah berkembang jauh. ChatGPT cuman begini aja kan, tapi Alisit enggak. Ini ya ada Mas Hadi, Muanid, Retanisa, Rizky. Bahkan dia mencarikan benar kalimat ini ada di mana aja. Ada di dua artikel Mas Hadi dan Muanid dan artikel Retanisa Rizky. Ini juga sama tuh kan. Ikhwan Fardina Nasution, Retanisa Rizky, MAD. Apakah kita puas dengan kalimat ini, paragraf ini? Saya enggak gitu ya. Cari lagi ke bawah. Nah, kita cari padanan katanya. Saya mau search cari yang lain. Nah, ini hasilnya dalam bahasa Arab ya, tadi ditranslatekan, tapi saya nggak ngerti nih. Gimana bacanya? Kita copy. Di sini nih, copy, translatekan ke Google kembali. Kita balikan, kita tes apa sih? Nah, ini hasilnya. Oke, atau kalau misalkan mau langsung sebagai perbandingan ya, kita new sebagai perbandingan bahasa maksudnya bahasanya. Nah, kita cek, kita review, cek language, cek selection, baru Arabic detection to Indonesia, to Indonesia bisa Indonesia. Nah, ini, oke, sure, langsung kan? Nah, paham Syah menunjukkan bahwa aku Al-Zuhali menegaskan syariah Al-Sindi. Nah, bedanya kalau Elisit, dia tidak membuat kesimpulan. Dia tidak membuat kesimpulan. Jadi dia menjelaskan. Nah, dan menjelaskan kalimat pertamanya. Tuh ya. Oke, itu sebagai perbandingan. Jadi maksud saya kita kita pakai AI, tapi AI juga tetap bijak gitu ya memakainya ya. Bijak. Beda kan? Di sini sama-sama elisit nih ya, sama-sama elisit. Tapi ketika kita pakai bahasa Indonesia hasilnya seperti ini. Tapi kalau pakai bahasa Arab hasilnya yang ini. Nah, mungkin akan ada lah dari kalimat-kalimat ini yang bisa kita pergunakan. Oke, nah itu eh, dari apa? Sorry, untuk pendahuluan ya, untuk pendahuluan kita bikin kayak gitu. Jadi kalau udah ada eh, poin-poin pendahuluan, silahkan. Kalau kalau misalkan saya nggak mau poin pendahuluannya kayak gini, nggak masalah juga. Terus saja di ini, saya maunya ini diubah, oke, silahkan. Gitu. Ini, nah poin-poin ini menjadi tadi paragraf-paragraf ya, hukum Islam, kemudian perubahan zaman, kemudian istinbat. Ini cek aja, ini udah ada berapa paragraf nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apakah ini harus satu paragraf? Tidak. Boleh beberapa. Tapi ini harus dibatasi hmm, karena khawatirnya ke sana ke sini. Cek aja misalkan kalau dari 25 halaman pendahuluan ini sekitar 10% ya. 10% dari 25 itu 2 halaman. 2, 3 halaman lah ya. 2 sampai 3 halaman.
Nah, setelah pendahuluan beres, lanjutkan ke lanjutkan ke tinjauan pustaka. Lanjutkan. Untuk tinjauan pustaka misalkan, hmm, tolong saya ingin lanjut ke bagian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini terdiri dari tinjauan pustaka ini terdiri dari ya yang terdiri dari apa nih? Kajian teori, penelitian terdahulu. Nah, ini ya, kajian teori, penelitian terdahulu dan literatur klasik atau modern. Nah, tolong eh, sebagai awal, teori apa yang cocok? Tuh. Jadi satu-satu ditanyain, ya, tuh, ditanyain. Oke, lanjut nanti ke bagian metode. Metode juga sama. Lanjutkan ke bagian metode. Setelah metode, lanjutkan ke kesimpulan. Oke, lanjutkan ke kesimpulan. Tanyakan apa temuan utamanya, apa implikasi akademiknya. Setelah ini beres, masukkan daftar pustaka. Misalnya, tolong masukkan daftar pustakanya. Terus, baru setelah itu adalah masuk ke latar belakang, ke abstrak ini, latar belakang. Jadi, abstrak itu selesaikan dulu ya, pendahuluan sampai terakhir. Setelah itu, naskahnya di-save, masukin di sini, di sini. Terus, tolong berdasarkan naskah yang saya insert, untuk naskah yang saya insert, tolong buatkan abstraknya yang terdiri dari ini latar belakang, tujuan, metode, hasil, kesimpulan, dan kata kunci. Kan kata kuncinya misalnya 3 sampai 5 kata. Gitu. Jadi kita memakai AI untuk membantu, cuman kita tetap harus mencari sumbernya. Jangan biarkan AI menginikan kita ya. Gitu. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.